makanya saya sering bilang. Ada minta. Di dunia ini, Pak. Dunia ini. Tidak selama membutuhkan jawaban. Iya. Karena ada satu pertanyaan jujur itu bisa mengguncangkan seluruh sistem keyakinan di dunia ini. Contoh yaitu pertanyaan saya. Iya. Apakah keyakinan ini benar-benar milik kita? Atau jangan-jangan hanya warisan yang tidak pernah kita periksa? Iya. Kita teliti. Nah, selama ini kita yakin ini, apa benar keyakinan kita ini? Apa hanya warisan yang tidak pernah kita teliti atau kita tidak pernah pelajari sebelumnya? Iya. Tidak pernah kita periksa kebenarannya. Main ho-oh aja. Terus menimbulkan berbagai sudut pandang begini. Bisa jawab? Goncang sampean. Sampean punya keyakinan. Ayo. Ayo nanya. Ini menimbulkan pertanyaan ini. Iya. Dari satu pertanyaan yang dilontarkan Pak Yaya, dia mau menanggapi. Tapi itu jujur loh. Jujur. Saya jujur. Iya. Kan saya juga punya keyakinan. Iya. Boleh dong saya menanyakan. Iya. Apakah yang saya yakini ini benar-benar milik saya? Atau jangan-jangannya hanya warisan yang tidak pernah saya periksa dan tidak pernah saya teliti? Iya. Sehingga pada akhirnya kadang-kadang bingung sendiri itu. Main warisin aja padahal nggak diteliti, lalu sekiranya kita mau manfaatin susah. Iya. Nggak diteliti dulu jadinya, malah bikin bingung. Hah? Aku cewas marisi ya? Beriban ini. Saya tidak butuh jawaban, kan saya tidak butuh jawaban. Hanya saya yakin aja. Kalau pertanyaan saya jauh lebih penting daripada jawaban kalian. Enak nggak? Bukan Anda ya, kalian aja lah. Iya. Mesti macam-macam jawabannya yang sudut pandang. Iya. Gimana? Bang Andri mau menanggapi? Pak Tarso? Saya mau nanggapin Pak. Mau. Tapi yang jelas curhat saya nggak perlu ditanggapin Pak. Untuk perenungan itu curhatan saya lebih penting daripada sekedar tanggapan. Jadi nggak perlu tanggapin, sekedar untuk perenungan aja. Iya. Pribadi. Jadi kan soal keyakinan itu menarik. Jadi setiap ada momen kata-kata itu kok timbul pertanyaan baru buat saya. Iya. Begini nih. Pribadi. Menurut informasi di Al-Quran yang sudah keluarin, Allah itu lebih dekat dari urat leher. Terus opini kita, Allah di dalam. Kalau di dalam berarti Allah nggak di luar dong. Nggak di dalam. Kenyataannya orang cerita di luar. Iya. Kenyataannya kan naik haji apa mau ke rumah Allah. Terus opini saya, curhatan saya, berarti begini. Allah nggak di luar, Allah nggak di dalam, Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah atau itu. Berarti Allah meliputi semuanya. Karena nggak di luar, nggak di dalam, berarti meliputi semuanya kan. Tapi keyakinan yang tertulis di Al-Quran itu, kalau kamu mau mencari Allah di dalam dong. Kan lebih dari urat leher. Kalau di dalam, itu curhatan saya. Berarti nggak ada di luar dong. Iya. Itu hanya curhatan, nggak perlu ditangkap nggak ya. Lebih penting curhatan saya. Tapi paling tidak kan saya bisa merenung bahwa Pak Tarso selama ini diam untuk memikirkan ayat. Iya itu. Kemudian mengamati. Mengamati ya sama itu. Terus saya merenung gini kok ada orang ke Arab. Iya. Ada orang renung itu gitu ya. Kan berarti Pak Tarso kan sudah diam dan mengamati. Udah. Berarti tinggal eksekusi dong. Kayaknya begitu Pak Kiai kayaknya. Nah, udah eksekusi belum? Belum. Belum. Belum itu Pak. Baru pengamatan. Jadi Udah, saya kan cuma nanya begitu doang. iya. Ini hanya curhat Pak. Ini pun sudah hasil perenungan saya kan. Pengamat. Ini mengamatnya Pak. Pengamat. Perenungan saya merenung. Memang Yang mengamati Pak Tarso iya, kan. kalau sama Tuhan itu aneh. Ada ayat yang mengatakan Allah di dalam, lebih dekat dari ini. Tapi kenyataan orang naik haji itu tujuannya apa? Ke rumah Allah. Berarti dia kan keluar diri dong, bukan ke dalam diri kan? Jadi yang benar mana? Berarti kan opini saya, Allah itu nggak di luar, Allah itu nggak di dalam, Allah itu nggak di atas, Allah nggak di bawah. Lah berarti di mana? Yang meluputin ini. Walau alam Pak, karena maha saya nggak bisa cerita. Maha itu kan zaman meyakini itu kan. Iya, saya yakin itu. Iya.
Iya. Dan itu entah benar entah enggak, ya baru alam Pak. Nah, ini hanya pengamatan Pak. Karena belum dieksekusi. Tadi siang Jumatan nggak? Jumatan Pak. Kemana? Di tempat kerjaan. Ya, di tempat kerjaan itu di masjid. Oh, di masjid Pak. Berarti ke masjid dong tadi. Oh, ke masjid. Kenapa nggak ke dalam? Itu keyakinan. Berarti keyakinan milik sampean apa itu warisan yang sampean nggak pernah sampean Ya, paling tidak saya takdim Pak, ngikutin kiai-kiai karena di itu kan ada kiai yang imamin, masa ya nggak ada makmumnya kan saya gimana ya nggak takdim lah. Kalau saya sholat sendiri. Nah, berarti sampean ngikutin kebanyakan orang dong. Iya, tapi sekali-sekali aja. Sekali-sekali piye berarti sama Jumatannya mau sekali-sekali. Ya, seminggu sekali Pak. Nggak maksudnya nggak tiap hari, seminggu Iya. sekali. Seminggu sekali. Nggak kayak seminggu sekali. Emang Jumatan kalau di tempat Pak Zul hari apa? Ya Jumat tiap Jumat lah. Nggak saya nggak tiap hari loh intinya. Seminggu sekali. Ya seminggu sekali ya. Berarti Kalau hari nggak sekali, bukan hari Minggu bukan? bukan. Ini enggak saya. Itu mah seminggu sekali aja. Sejumat sekali. Iya, pantas-pantasnya orang Islam lah ya. Itu doang. Ape. Jadi eksekusinya Bingung. Masih bingung Pak eksekusinya. masih bingung kan? Pengamatan udah ada, eksekusinya masih bingung. Iya, kok bingung gitu. Harusnya seandainya sampean eksekusi kenapa? Iya. Ya hanya sebagai pengamatan dulu. Pengamatan dulu Pak ya. Jadi eksekusinya masih nanti Ya. proses. Berarti Proses. masih ininya bingung memikirnya. Saya pikir ya. Pikirannya didekek, hatinya didekek, nafsunya didekek, serahnya kabeh. Iya. Nggak urusan dengan siapapun, wis diserahne kok. Nah, sampean kakean mikiran, ada mikirin sungkan karo kiainya, menghormati itu kan kakean pikiran gitu. Nggih. Ya benar. Terus gaya bareng. Kakean gaya. Kakak Ya. ini ada tanggapan mengenai pertanyaan ini atau Pak Ya, Jul? saya pengen nanggapi Pak Pak Jul. Kalau Pak Tarso tadi, saya dari tadi ngamatin, ya, karena saya pengamat juga. Itu menurut saya bukan keyakinan Pak Tarso. Itu hanya prasangka. Karena kalau yakin itu kan kategorinya dia harus mempelajarin dulu yang disebut dengan ilmu yakin. Harus mempelajarin, meneliti, kemudian observasi, menggali sana sini, itu baru bisa dikatakan itu yakin yang kelas dasar, ilmu yakin. Nanti ada lagi ainul yakin. Nah, Pak Tarso belum menggali, kita nggak pernah tahu orang yang berangkat ke Mekah itu mereka juga punya keyakinan Allah itu lebih dekat dari ulas hatinya. Orang yang kesana yang berangkat mungkin lebih makrifat dari kita. Kita nyangkanya mereka menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak, itu prasangka kita. Jadi menurut saya jangan kita menyangka orang yang ke sono semuanya ya. Jangan gebah uyah. Enggak semuanya. Jadi jangan semuanya. Enggak semuanya orang itu ke sana itu bahwa dia beranggapan Allah itu ada di luar, enggak. Itu anggapan kita. Nah, Ya. prasangka kita. Maka menurut saya jangan banyak Hanya opini. nyangka-nyangka Ya, sana karena opini. di dalam prasangka itu ada zon itu ismun. Ada dosa di dalamnya. Mungkin itu aja saya. Jadi bukan keyakinan Pak Tarso. Bukan. Nah, Prasangka. prasangka. Hanya opini Ya. lah. Opini yang Mungkin saya itu aja. dapat. Cuma nanggapin Pak Tarso aja. Iya. Kita nggak bisa nebak orang yang ke sono tuh pasti seperti Ya. Pak Tarso, enggak. Enggak. Semuanya. Jangan kebiauyah. Ya terima kasih. Maksudnya nggak semua bagaimana itu? Nggak semuanya bagaimana? Ya mereka kan lebih alim itu ke deh. sono kemana? Itu kan harus jelas. Ya ke Mekah tadi kakak. Nah, itu nggak semua sama itu maksudnya. Yang nggak sama apanya gitu? Anggapannya perang. Ya keyakinannya nggak. Pak Tarso tadi mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari kita. Kenapa kita harus jauh-jauh ke Mekah kan? Nah, Seperti itu kan karena bukan keyakinan kan? Iya. Berarti Pak Tarso nggak yakin Quran nih. Kenapa? Berarti kata Pak Jul sampean itu bukan keyakinan itu. Enggak, kalau yang itu memang sedekah Pak. Nah, Yang ini yang maksudnya yang Yang Allah itu pendapat lebih Pak dekat Tarso. dari urat lahir itu sedekah Iya. ada di dalam Al-Qur'an. orang kalau udah bilang sedekah itu di atas keyakinan. Karena sedekah itu jujur. Iya itu. Ucapan jujur, sodak itu. Sidik itu jujur, bukan cuma pinter. Bukan cuma bener, jujur.
Di atas keyakinan, bukan prasangka. Ya kan? Ya. Muncul dari dalam. Kebanyakan orang prasangka dan membuat kebohongan. Karena mengatakan sesuatu bukan sejujurnya, hanya redaksi yang memang dibuat oleh pikiran, ilusi pikiran. Gak bisa gimana sekarang? Kalau memang itu sebuah keyakinan, makanya harus ada eksekusi. Kalau memang itu sebuah keyakinan, makanya pertanyaannya, jangan-jangan itu bukan keyakinan, itu bukan milik sampean, hanya warisan yang tidak pernah diteliti dan diperiksa. Dan sekarang orang yang yakin, saya Pak Jul sendiri yang sudah punya keyakinan tentunya, apa sudah berdasarkan observasi. Jangan-jangan kita sama-sama tidak tahu, ngasih tahu orang yang tidak tahu. Mungkin kita sendiri belum pernah ngalamin kok. Itu kan masalah. Tidak bisa kita menilai, menghakimi. Wah, itu bukan keyakinan, tidak bisa, itu kan penghakiman. Apa kita juga udah yakin? Jangan-jangan kita malah prasangka kita yang lebih besar. Dan bahkan itu membuat kebohongan. Di Al-Quran itu mereka kebanyakan hanya berprasangka, ngikutin prasangkanya dan membuat kebohongan. Kenapa? Ya memang nggak jujur. Jujur itu menyampaikan sesuatu apa adanya yang ada pada dirinya. Pak, singkongnya rasanya legi ya, mungkin rasanya legi kemana-mana. Gitu. Dan mengatakan singkong ini rasanya legi, itu padahal dia nggak merasakan. Pas orang nyoba ternyata cuman tawar. Ternyata singkongnya nggak digulain. Kan jadi bohong katanya, bohong nih orang. Kan gitu, karena perasaan. Nggak jujur bicaranya. Beda. Makanya kalau iman kemudian diartikan percaya, wah, besok jangan ada rukun iman, ada rukun percaya aja. Ya kan? Iman ini sidik, tasdik iman itu, bukan iman percaya. Iman itu artinya amanah, artinya aman, amin, iman. Jadi ketika iman itu harus aman. Karena aman, itu ada kenyamanan. Karena nyaman, ada ketenangan. Orang beriman itu orang yang tenang. Makanya yang dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Betul kan? Ya ahlal kitab. Ada. Ya ayyuhalladzina aslamu. Enggak ada. Oh, sampean yakin beragama Islam padahal. Jangan-jangan kamu hanya prasangka bukan karena yakin. Kalau itu jadi sebuah keyakinan, sampean tidak terdaftar di Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada daftarnya agama Islam. Bahkan di sini dikatakan, innalladzina amanu waladzina hadu wa nasara wa sobiin man amana billah wa yaumil akhir. Falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum Islam enggak terdaftar. Nyesal nanti sampean. Udah melakukan sesuatu katanya yakin padahal prasangka padahal cuma kebohongan, tahu-tahu kamu daftarnya enggak ada. Itu. Atau rukun iman diganti aja. Rukun yakin. Yakin. Ini tambahan aja ya Pak. Urun rembuk. Enggak terjawab. Pengen saya tidak butuh jawaban. Jawabnya cuma sudut pandang soalnya. Sudut pandang transferan. Yang nggak pernah diteliti. Estafet yang udah sekian. Dan kita nggak pernah observasi. Kita ini nerima estafet dari siapa coba? Iya, dari orang tua. Orang yang bicara sanad, coba sebutin sanadnya. Apal pora? Saya aja nggak bisa ngapalin Pak, walaupun saya diberikan.
Karena saya nggak hafal, saya siasati wa usulihim gitu aja. Sampai kepada asal usulnya, mbuh kondi aku orang ngerti. Cari aman. Wa furu'ihim kalau memang ada cabangnya, mungkin dari cabangnya yang kita nggak pernah tahu. Kenapa? Estafet dari mungkin ribuan orang. Yang kita anggap keyakinan ini, yang kita yakini mungkin ya. Nah, ini kan benar nih milik kita apa sekedar warisan yang nggak pernah kita observasi. Bagaimana keyakinan itu dasarnya harus dulu mempelajari, belajar dulu, observasi baru yakin. Sopo sing iso ngobservasi? Halo. Hoi. Nggak ada ketemu. Itu masalah. Jadi yang enak itu satu diam, amati, eksekusi udah. La takhofuna laimata laim. Jangan kalian takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela. Selama kamu sudah teguh pendirian, itu istiqomah namanya. Dengan catatan kamu sudah mencoba, melakukan, mengalami, kemudian kamu pengalaman, setelah mendapat pengalaman kamu merasakan, rasa sepakat tidak pernah bohong. Itu Pak, itu yang dimaksud kebenaran itu ada di dalam, bukan di luar diri. Selama sumber dari luar diri, jangan mengklaim itu benar. Oh, opini, abstrak, menimbulkan multi tafsir. Kata siapa? Ini sudut pandang kita aja udah timbul macam-macam. Bagaimana sudut pandang orang di luar kita? Halo bro. Iya. Amun monggo. Oh, sepakat karmu ora sepakat kok menurun rembuk. Satu pertanyaan jujur itu dapat mengguncang seluruh sistem keyakinan. Goncang kan. Enggak, saya hanya ingin menggarisbawain ke Pak Tarso tadi bahwa sesuatu yang belum diobservasi kemudian dilakukan itu masih menjadi prasangka, belum keyakinan. Termasuk saya sendiri hanya bisa omon-omon dan hanya bisa berprasangka. Saya belum bisa meyakinin gitu loh. Gitu loh. Seperti Pak Tarso mengatakan Allah lebih dekat dari urat nadi. Cara pembuktinya gimana gitu loh. Cara observasinya bagaimana. Saya juga selama ini juga hanya bisa omon-omon. Khotbah pun saya hanya bisa omon-omon, hanya prasangka gitu loh. Belum berarti bisa kan kena dalilnya Pak Tarso tadi. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buru-buru berbuat observasi aja dulu? Tapi selama ini saya meyakini gini Pak Kiai. Pribun. Nah, meyakini ya. Meyakini. Saya yakini. Iya. Al-Quran selama tertulis di situ tafsirnya jelas, walaupun saya ragu-ragu, saya meyakini sodaqallahu al-azim. Saya yakin saya begitu. Kadang-kadang ya memang kadang-kadang nggak stuck di sini, tapi tetap tak paksakan sodaqallahu. Karena kita sepakat. anak PAUD juga sodaqallahu azim. Sodaqallahu. Itu kalau baca Al-Quran lu nggak paham juga sodaqallahu azim. Di luar itu kan petunjuk kan cuma dua kan, Al-Quran dan hadis. Di luar itu hadis, saya masih meyakini walau alam. Karena hadis kan banyak kan. Ya memang ada yang suka yang itu, tapi saya masih cenderung ke Kalau hadis walau alam. qudsi, Kalau hadis qudsi. Ya kalau yang memang udah disuruh jadi yang sohe ya kita yakinin itu. Nah, Tapi di luar itu Ya. walau alam. Ada diskusi. Bagaimana meyakininya? Pernah saya dengar cerita katanya hadis qudsi itu Allah yang berfirman, aku sakit, kenapa engkau nggak tengokin aku? Aku lapar, kenapa engkau nggak beri makan aku? Firman apa? Iya. Lu kayak ya? Iya sepakat tuh Pak Kiai. Lu sampean kok Tuhannya lapar, Tuhannya sakit. Terus sampean jaluk yakin apa? Waida maritu fahuwa yasin, kalau mau sakit oleh dia aja sakit.
Terus kalau dia yang sakit yang nyembuhkan siapa? Enggak, kalau Nah, di sini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan tuh keyakinan tuh bukan milik sampean. Hanya warisan yang sampean nggak pernah periksa dulu. Kalau sampean meyakini Al-Qur'an sedekah, sejauh mana sampean tahu Al-Qur'an? Kok segitu yakinnya? Apalagi prosesnya harus observasi segala. Goncang lah. Iya, mau nanggepin? Anu Ustaz Kalim. Oh, iya. Tanggapin Namanya dong. diskusi kok. Iya. Yang penting kita tetap asik. Ribun, Sejauh mana tuh? Hah? tadi Sejauh mana? pertanyaan Pak Yai itu Sejauh. satu pertanyaan jujur itu dapat mengguncang satu sistem keyakinan. Itu seperti itu. Menurut Kang Kalimi gimana menyikapi hal itu atau menanggapi hal itu? Pertanyaan jujur ya. Pertanyaan jujur, satu pertanyaan jujur itu bisa mengguncang sistem keyakinan kita yang selama ini. Apakah itu sebuah warisan yang kita nggak teliti dulu? Itu seperti itu. Itu menurut Kang Kalimi gimana? Ya, pertanyaan jujur tentang apa itu? Iya tadi. Iya kenapa adanya saya? Emang ya kan begitu. Hah? Bingung kali. Jadi Pak Yai mengungkapkan satu ungkapan, satu pertanyaan jujur itu dapat mengguncang seluruh sistem keyakinan, seluruh sistem keyakinan. Nah, apakah apa yang kita dapat ini itu merupakan suatu warisan yang belum pernah kita teliti, gitu ya Pak? Iya. Seperti itu. Ya, saya setuju. Setuju. Setuju dengan Pak Yai karena lewat penelitian, lewat teliti, lewat itu yang bisa mengguncang itu ya karena dia ada goncangan otomatis kan ada energi. Kalau nggak ada energi nggak bisa goncang. Lah untuk membuka suatu takbir Sang Maha Energi itu kalau kita energi kecil kita yang kena. Itu pun ada ibaratnya ada imbal baliknya. Yang bisa bongkar itu orang yang setiap malam melek atau ahli puasa itu untuk mengimbangi energi. Nah itu siapa yang selama ini malam melek atau bisa puasa, nah itu bisa bongkar itu. Karena energi besar nih. Goncangan kan otomatis energi. Seperti gempa bumi kan gede itu. Dahsyatnya. Ya. Karena Sang Maha Energi itu ada manusia nggak bisa lihat Sang Maha. Makhluk satu-satunya yang lihat itu gunung. Seperti itu ya. Ya. Gini. Tadi dikatakan Pak Jul kan, kita ini semua cuma nomor-nomor ya kan. Kenapa kita cuma nomor-nomor? Berarti kan nggak punya keyakinan. Saya nggak mengatakan kita, Pak ya. Saya, Ya. saya, bukan kita. Ya, saya. oke lah ya. Ya. Ya kebanyakan ya omong-omong kan gitu kan. Sekarang begini aja lah kita berpikirnya, yang simpel aja. Kita bisa begini-gini karena agama. Ya, itu. Kalau dulu belum ada agama, bagaimana sih hidup? Iya. Belum ada agama, belum ada. Peradaban pasti ada ya kan? Iya. Peradaban pasti ada. Apakah manusia ini akan dibiarkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan memberikan naluri, memberikan hati, kolbu, memberikan akal, memberikan ruh, dan semua orang diberikan potensi yang sama. Kalaupun kita tidak punya bakat, tidak punya ijazah, tidak punya gelar, Allah anugerahkan kepada kita satu skill yang kita abaikan, skill nekat. Justru dengan nekat itu manusia mendapat pengalaman dan dia merasakan yang sebenarnya, yang kemudian dia bisa yakini ini sebuah kebenaran, muncul dari dalam diri tanpa ada transferan. Iya.
diterapkan untuk dia, istrinya, keluarganya. Nyaman dan harmonis. Berdasarkan pengalaman, karena apa? Skill nekat, itu Allah kasih. Kenapa kita galau dengan agama? Ya. Ya kan? Ini kan sudut agama kita, sudut pandang agama kita. Agama lain mungkin punya sudut pandang yang berbeda lagi. Nah, ketika belum ada agama gimana? Apa manusia dibiarkan gitu aja sama Tuhan? Rabbul Alamin ya. Dia pencipta, pengatur, penggulawentah, pembimbing, pendidik. Dia punya Rasul. Makanya kita diperintah ati Allah wa ati Rasul. Punya Nabi. Ya. Muhammad itu bukan Rasul akhir zaman. Dia sudah diutus sebelum apa-apa ada. Makanya di Quran itu saya temukan, saya baca di Quran itu ada Ahmad, ada Muhammad. Kalau yang Ahmad diterangkan Nabi, karena Nabi Isa mengatakan ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang sesudah aku nanti Nabi yang namanya Ahmad, bukan Muhammad. Sudah Nabi Isa. Di Quran saya temukan itu. Kemudian di surat lain saya temukan kata Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum walakin Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Ya Rasul yang datang langsung dari Allah. Saya temukan lagi di surat lagi. Itu hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah itu penjelasan, keterangan yang cetha welo-welo. Makanya kita sebelum eksekusi dalam menghadapi berbagai persoalan sebaiknya tabayun dulu supaya ada hatta ya'tiyahumul bayyinah. Nah, tabayun kepada siapa? Ya kepada bayyinah. Yang datang dengan keterangan yang jelas itu siapa? Rasulun minallahi. Utusan. Rasul yang datang dari Allah. Untuk apa? Membacakan risalah. Rasul itu menyampaikan risalah. Jadi, apa kerjanya? Yatlu suhufam mutahharoh. Dia membacakan sukup-sukup yang disucikan. Sukup yang disucikan itu la yamasuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh kecuali orang yang disucikan oleh Tuhan. Jadi ada orang-orang yang diberi Tuhan yang sudah layak untuk menyentuh itu, walaupun tanpa ada azan macam, dia akan dibimbing oleh Tuhan. Karena yang bimbing Rasul. Dan dia akan taat sama Allah, taat sama Rasul. Riwan? Bisa dipahami, Pak? Ya, terus sukupan mutahharoh. Ada apa di dalam sukup itu? Fiha kutubun qayyimah. Di kutubun bukan kitabun ya. Iya. Fiha kutubun, fiha di dalamnya sukup itu yang mutahharoh itu terdapat kutubun, kitab-kitab qayyimah yang lurus ajarannya. Dari situ enggak ada yang bisa nyentuh kecuali orang yang disucikan. Ini yang kemudian muncul sudut pandang. Kalau baca Quran, megang Quran harus dalam keadaan suci. Siapa yang sudah bisa mensucikan diri? Enggak ada. Makanya saya baca hadis, baca Al-Quran tanpa wudhu 1 huruf 10. Kalau pakai wudhu 25. Ini transaksional. Pinglan Porsudo. Pasti pakai ping poro sudo. Nah, bagaimana?
Taman sudah ke Allah. Ayo, yang mana? Bisa jadi orang yang itu sudut pandangnya berbeda sama sampean. Dia menerima bacaan dari suku Mutahharoh. Bagaimana? Kita nggak boleh jon-jon juga, prasangka, karena ada suku Mutahharoh, Rasul yang membacakan. Dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa membaca kitab itu. Hanya yang disucikan. Ternyata, kenapa kita nggak bisa-bisa? Kita belum dipilih oleh Allah untuk disucikan. Tapi kalau sampean sudah tergolong orang-orang yang begini. Innama yuridullah yudhiba'an kumurisa. Tapi harus ahlal baiti. Menjadi keluarga. Rumahnya. Dari keluarganya Allah. Bayu tohirokum tadhiro. Dan dia akan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Mungkin itu yang dipilih. Tapi kalau masih nawa itu wudu'a, nawa itu gusla, dirofil, kadatil, akbar, asgor, merasa bisa menghilangkan hadas itu, keren sampean. La haula wala quwata illa billah. Aku nggak bisa. Apaan yang suci dari wudu? Umbelen aja, belen aja. Mandi apa yang gini keluar juga tanahnya juga, boloten juga. Mencret aja. Iya. Hah? Bener. Oh iya. Kadang-kadang sholat sampai jentat-jentit ya. Terus saya pas ngaji tanya di pas gimana Pak Ustadz? Kan saya kalau sholat tuh kadang-kadang suka ada rasa serem. Itu benar. Ya kan? Iya. Kadang-kadang pengen kentut Pak. Iya Pak Ustadz dengan benar pakai. Habis wudu. Suci dong harusnya. Iya. Kalau saya lebih seneng Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Bakatin farji minal fawahis. Minta sama Allah, sucikan hati saya. Saya nggak nyuciin sendiri. Plus setiap ketemu air saya menyapa. Saya bukan fatwa ya. Iya. Ini saya yang keamalan. Iya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Terserah itu mau menghadirkan multi tafsir, monggo, ning aku meyakini itu. Saya nggak bisa mensucikan diri saya sendiri. Saya bukan maha suci, saya maha kotor. Yang bisa mensucikan saya yang maha suci. Itu. Saya nggak bisa mensucikan Allah. Mari kita menyucikan Allah. Bagaimana Allah maha suci kok disucikan? Saya hanya bisa memahasucikan Allah. Dengan cara apa? Aku minta disucikan dari sebuah kemunafikan. Dan doa itu Allahumma tahhir qalbi minal nifaq, bukan Allahumma tahhir qalbi minal kufri. Ya Allah, sucikan hatiku dari kekafiran. Enggak ada. Karena kafir itu ya baik, asal jadi orang kafir yang baik. Kamu kalau mau kafir aja, kafir jadi orang kafir yang baik. Iya. Loh, kafir itu tertutup masih. Nggak apa-apa saya jadi orang yang kafir tertutup. Saya kafir dari segala sesuatu selain Allah. Kenapa emang? Daripada saya jadi iman tapi membuka diri untuk menerima segala sesuatu selain Allah, jadi musyrik. Jadi munafik. Halo? Iya. Hui. Buru aja, bro. Ini pun Pak Kali. Enggak, saya memerlukan Pak Kali tadi. Iya. Ada energi itu, Ada. Sumber energi. Ada. Nur itu bukan cahaya, Pak. Tapi kalau di Quran, ya kan, diterangkan alladzi khalaqas samsa diya'an wal qamara nuran.
Dialah yang menciptakan matahari bersinar, Iya. bulan nuron bercahaya. Kalau saya memahami bahasa, cahaya adalah tempat menyatakan wujud nur. Nurnya sendiri kelihatan. Iya. Cahaya. Kenapa ini? Pancaran dari nur. Nurnya mana? Gak ketok, tapi ada saluran nur itu. Cuman kita bilang kabel. Makanya kalau pengen kita hati kita bercahaya, ada nur. Waktasimu bikabelillah. Bikablillah. Bihablillah. Hah? Bihablillah. Ya, nah itu kan Bikablillah. bahasa apa itu? Iya. Arab kan? Arab. Diadopsi. Diadopsi. Jadi kabel itu apa? Ini penghantar. Penghantar kabel. Jadi kalau kita melihat cahaya ini tempat menyatakan wujud nur. Nur ini apa ini? Enggak, itu hanya penghantar, wasilah, tawasul. Sumbernya di pusatnya sono. Gitu? Enggak. Iya. Enggak gitu kan? Enggak gitu. Tapi dekat dengan kita kan? Iya. Perlu observasi. Kita kan merasakan keberadaannya, Merasakan. manfaatnya. Iya. Bukan hanya dekat, sudah merasakan dan menerima manfaatnya dan menyentuh diri kita. Iya. Menyentuh nggak ini? Iya. Meliputi kita nggak? Iya, betul. Sampai ada dalam liputannya. Mau observasi kemana? Perlu observasi Allah yang lebih dekat dari urat leher. Allah kok diobservasi yang ura-ura. Iya. Mati. Tapi wal komaro nuron. Tapi kalau komar, ya Iya. komar itu bercahaya. Iya kan? Iya. Nah, artinya apa? Bisa nggak bedakan sinar dengan cahaya? Bisa. Matahari bersinar. Matahari itu panas apa adem? Panas. Panas. Apalagi tanggal tua. Walaupun pakai AC, tetap panas. Panas. Gerah. Gerah malu, yang gerah apa nih, Pak? Bisa dirasakan? Bisa dirasakan. Bisa. Perlu observasi apa perlu dibuktikan? Kita suruh nganterin tetangga. Bu Habib dapat arisan, Bu Habib dapat warisan, Bu Habib dapat bonus. Di tanggal tua kita lagi nggak punya duit. Tanggal tua. Apalagi karyawan-karyawan zaman sekarang ya kan, UMR itu kadang-kadang udah baru gajian udah penyakit kumat itu, ya kan, penyakit apa? Ejakulasi dana. Ejakulasi Baru masuk langsung keluar itu. Ejakulasi dan. Baru masuk udah keluar, Iya. ya kan? Tetangga milih ini, kita gimana kira-kira kita? Harapan, mbak menurut aku ditukar kaos, jebul ora lho. Ora. Kon ngetone tok ya jebul. Dia wong jebul arep pamer nak duwe akeh ngono lho. Panas ora? Diajak masuk ke matahari. Padahal pakai AC itu. Wah, kagak jajan bakso acan gua nganterin Tarso dasar. Beda banyak. Itu ya Pak Tarso. Saking panasnya itu, Pak. Pripun, Pak? Tapi kalau rembulan Pak, adem Pak. Apalagi bulan purnama itu Pak. Kenapa? Dia bisa bernaung, bisa bersenang-senang di bawah pancaran cahaya itu. Itulah nur. Antara bulan dan bumi ini ada gravitasi. Ada gravitasi nggak Pak? Ya. Matahari dan bumi ada gravitasi. Oke. Di sini Pak, berat suatu benda
itu dipengaruhi oleh gaya. Gaya apa diantaranya? Gaya gravitasi. Nah, makanya ada rumus fisika, wedge sama dengan G kali M ya. Iya. Jadi Kali G. W itu wedge, Wait. berat. Berat. G itu gaya. Gaya. Gaya gerak. M-nya itu massa. Ada dua massa yang sama. Massa itu biasanya bentuknya benda, Pak. Ada benda yang sama, itu bisa memiliki berat yang berbeda. Ya kan? Nah, ini. Nah, ketika gravitasi kita bumi dengan matahari, sinar, berat, Pak. Jadi ini bisa dijadikan rumus hidup. Jadi ketika hidup kita terasa berat, berarti di dalam hidup kita terlalu banyak gaya. Berat itu teman. Apalagi gravitasinya itu yang ada gravitasi matahari. Panas banget. Tapi kalau gravitasi Komar, ya kan, Komar itu nuron, gravitasi cahaya, nur, sumber cahaya, sumber energi nur itu, betul ya? Nah itu energi, Pak. Nur sumber energi kata Pak Kalim itu. Ketika gravitasi sampean itu lebih ke nur, ke sumber energi, hidup sampean nyaman, anteng, Pak. Tidak bendawi, tidak duniawi, model lebih pada ukhrawi. Lebih kita tertarik pada gravitasi ilahi. Betul nggak? Kita senang berlindung dari terik matahari apa terik bulan? Matahari, bulan nggak ada teriknya. Apalagi lagi bercinta, ya kan? Wih, di bulan purnama, berdua-dua di taman, ini kan di halaman rumah, yang ada kursi yang terang bulan. Dunia milik kita berdua, mertua lewat itu, cuekin aja, menyapa kayak. Bisa, Pak, dipahami Bisa dia. dipahami. Itu Iya. rumus, Pak, itu. Rumus fisika. Rumus fisika. Betul. Kalau zaman dulu saya ilmu gaya, belum ada Gaya. fisika. Iya. Benar. Jadi berat suatu benda itu dipengaruhi oleh Gaya. gaya. Jadi ketika hidup kita terasa berat, berarti dalam hidup kita kakean gaya. Udah gitu aja kan, Pak. Kok berat ya, Pak? Berat beban hidup saya. Iya. Gaya itu. Gaya itu. Terserah mau gaya apa mau memenuhi kebutuhan. Nah, itu dia. Benar. Wah, mau nggak dilanjut? Iya. Masa aku terus? Ape gitu. Pemaparan yang sangat Ilmiah. Ilmiah. Bisa diterima akal. Iya. Dan bisa dirasakan. Ustadz Kiai boleh lah mbak bicara gitu. Mau dibuktikan boleh. Boleh. Iya. Gimana teman-teman, Pak Zul? Enggak Pak Tasok. Pak Zul? Monggo. Ada lagi? Cukup. Ya. Kang Alimi? Cukup ya. Ya. Ya, satu pertanyaan jujur itu dapat mengguncang seluruh sistem keyakinan. Ya, artinya itu bukan pertanyaan yang ringan ya kalau kita telaah. Sebenarnya itu akan berlaku kepada siapapun. Mereka yang masih memiliki agama itu akan terguncang dengan pertanyaan itu. Nah, otomatis naluri ya, kembali kepada naluri kita. Naluri kita itu ingin selalu berbuat baik, walaupun baik itu milik Tuhan, kita tahu gitu kan. Selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih baik untuk mengisi
kehidupan kita di dunia ini ya. Ya, itu pertanyaan yang menurut saya itu menggugah pikiran kita sebagai bahan untuk berpikir, input yang baik buat kita. Ya semoga kedepannya gitu kan akan banyak hal-hal yang kita bisa tafakuri, kita amati, dan pada akhirnya bisa kita eksekusi. Ya amalia positif ya. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Udah cukup ya, cukup Kang Alimi, Pak Tarsom. Ya alhamdulillah. Terima kasih Pak Yai atas pemaparannya. Alhamdulillah. Legowo panjang lebar saya terima apa yang saya dengar. Terima kasih. Juga pemirsa yang di sana ya, yang menyaksikan channel ini, terima kasih atas pengamatannya. Ya mungkin juga ada komen-komen di situ yang mungkin kita nggak sempat baca ya. Ya terima kasih. Terus pantau kita, terus amati kita dan ikut belajar bersama. Kita diskusi bareng. Ya kalau ada kesempatan monggo gitu kan, silaturahmi ke sini kita diskusi bareng-bareng. Kita ngopi, ngolah pikir, diskusi asik. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya itu datangnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.